pakai alat tes ya, pakai alat tes. Gimana? Yang masalahnya ini nunggu tipisnya ini juga belum tentu ini tipis ini. Itu yang sulit itu. Ya, kita kawinkan kembali kepada yang jantan karena kita punya jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anjana SH ya. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi ilmu tentang domba. Nah, pada video ini saya fokuskan pada domba yang bunting ya, bunting atau hamil ya. Khususnya kita ini biasanya teman-teman yang punya domba ya, terus beli betina terus katanya hamil, sampai saat ini gak kelihatan ya. Saya akan berbagi ilmu untuk bagaimana tahu caranya domba itu kalau hamil itu seperti apa, ciri-cirinya dari psikologi dan dari psikologinya dan dari tampak keadaan tubuhnya ya. Biasanya kalau di tampak tubuhnya itu sudah kelihatan biasanya ya. Nanti saya lanjut di bagaimana apa saja ciri-cirinya ya, ciri-cirinya teman-teman. Untuk ciri yang pertama yaitu dari posturnya itu di perut. Nah, perutnya itu ya kalau hamil ya membesar di samping kanan dan samping kiri ya, yang pertama. Yang kedua dari kantung susu. Dari kantung susu itu teman-teman, kalau domba itu kelihatan membesar. Nah, ini dombanya agak mau diem. Dari kantung susunya itu membesar teman-teman, membesar seperti itu, membesar terus turun ke bawah. Kalau sudah turun sekali itu tandanya hamil, sudah tua, tinggal lahiran. Nah ini kalau kemungkinan ini masih antara 15 hari 3 minggu sekitar itu, maju mundurnya itu berarti ini sudah di atas 4 minggu teman-teman. Nah biasanya dari puting susu itu ada lendirnya, di pentilnya itu ada lendirnya teman-teman, biasanya itu hamil. Nah ini. Nah terus dari ciri fisik lagi itu makannya teman-teman, makannya itu lebih banyak, dari makannya itu lebih banyak. Nah ini kantung susunya, terus makannya itu lebih banyak, lebih lahap daripada yang belum hamil teman-teman. Nah terus yang selanjutnya yang keempat ya, yang keempat apa ya, itu di sini teman-teman, di bagian vaginanya itu membengkak merah seperti ini.
itu tandanya hamil ya. Kalau tidak bengkak biasanya belum atau baru dikawinkan. Nah, seperti itu teman-teman. Terus yang kelima dari namanya apa ya, di punggungnya ini agak ke bawah di sini. Punggungnya itu agak ke bawah, terus di sininya itu cekong katanya. Cekong, terus ini itu untuk jalan keluarnya nanti itu di sini mulai bertambah cekong ya, di sini ini. Nah ini cekong kan, berarti ini hamil ini. Nah itu tadi yang cara fisik kita amati, banyak orang yang bisa mengamati ya. Nah kalau kita punya domba yang belum kelihatan ya, terus kita mau gimana ya, mau cari tahu ya dengan cara dites urinnya pakai alat tes gitu. Nah untuk membedakan teman-teman, ini saya punya domba yang satunya ini, saya lihat secara fisik belum kelihatan teman-teman, dari perutnya, dari postur, dari kandung susu juga belum ada ya kan, belum ada teman-teman ya. Terus dari ini vaginanya pun masih kecil teman-teman, masih kecil, belum membengkak seperti yang tadi teman-teman. Nah ini kemungkinan ya baru beberapa hari dikawinkan atau baru hamil sekitar 1 bulan, jadi kita belum kelihatan teman-teman. Kalau yang sudah 4 bulan itu sudah sangat kelihatan sekali ya. Nah caranya bagaimana teman-teman? Caranya ya kita pakai tes ya, kita siapkan tempat gitu untuk mengambil urin dombanya ya. Terus kita nanti coba kita tes pakai alat tes ya, pakai alat tes. Gimana? Yang masalahnya ini nunggu tipisnya ini juga belum tentu ini tipis ini. Itu yang sulit itu. Ya, kita tunggu dulu untuk mendapatkan akhir urinnya ya teman-teman. Ya sedikit sharing-sharing teman-teman ya beginilah ya, kita ternak domba pakai sistem breeding teman-teman ya, breeding. Jadi kalau domba lahir lah itu ya, itu namanya profit kita di situ. Jadi kalau kita nggak breeding sendiri, untuk beli cari atau beli bibitan pun sangat susah ya. Tidak 1-2 hari sampai 1 bulan pun belum dapat teman-teman ya. Jadi saya untuk sharing saja, sharing sama teman-teman peternak semua. Kalau misalnya kepengen punya ternak kambing, pengen penggemukan, cari bibit boleh, tapi di samping itu juga kita harus breeding ya, breeding ya teman-teman. Karena kita kalau sudah breeding sendiri, kita juga nanti bisa jadi pemasok bibitan seperti itu teman-teman. Bibitannya sendiri, terus kita besarkan dibesarkan jadi penggemukan sendiri. Jadi kita tidak usah beli ya, karena susah juga carinya dan mahal-mahal teman-teman bibitan. Kalau kita bisa membibit sendiri, kita banyak sekali bibitan, bisa jadi profit juga teman-teman ya. Nah akhirnya teman-teman, dari saya menunggu lama ini mendapatkan air kencingnya ini teman-teman.
tapi cuma sedikit, gak apa-apa. Jadi kita melakukan pengetesan teman-teman, kita tes. Nah teman-teman, kita menggunakan alat tes ini teman-teman, tes ini ya. Ini untuk untuk manusia, kita coba untuk hewan apakah bisa teman-teman. Oke, coba kita, sudah saya buka ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah ada batasnya ya, untuk batas maknya. Batas maknya bisa ada 3 garis hitam, nanti bisa sampai ke atas berapa. Kita tunggu nanti berapa menit gitu ya, untuk mendapatkan 2 garis. Kalau 2 garis berarti positif begitu ya teman-teman. Kita coba, soalnya tadi nunggu urinnya juga lama ya, kita coba iringkan. Nah kita tunggu. Tunggu sebentar, tunggu naik dulu ya, tunggu naik dulu. Nah teman-teman bisa dilihat ya, ini tidak nampak sekali 2 garisnya, cuma 1 garis ya, nggak nampak sekali teman-teman, nggak ada, cuma 1 garis. Ini menandakan memang benar Mbak ini udah hamil. Memang dari awal tidak kelihatan teman-teman, tidak kelihatan bahwa domba itu hamil secara fisik. Makanya kita perlu tes teman-teman, kita perlu tes ya, untuk meyakinkan. Nah kalau sudah ini kan yakin bahwa kita tes kok enggak positif ya, kita kawinkan kembali kepada yang jantan, karena kita punya jantannya gitu teman-teman ya. Nah, biasanya itu kalau manusia ya itu ini 1 garis ya, di bawahnya ada garis, 2 garis, tapi ada yang agak sedikit samar, sana jelas, tapi ada 2 garis. 2 garis itu menandakan bahwa domba itu hamil itu teman-teman, atau manusia itu hamil seperti itu. Ini tes akurasinya adalah berapa ini, cepat ya, 99% atau berapa persen gitu ya. Nah ini ada contohnya ini. Nah, kalau 1 garis aja itu negatif ya, terus kalau positif itu 2 garis seperti ini teman-teman tadi ya. Nah ini pakai tes urin ini lebih cepat ya, lebih cepat, lebih efektif gitu, ada tesnya. Kita kalau nggak tes nggak bisa. Nah seperti ini tadi, kan cuma 1 garis kan. Nah cuma 1 garis, jadinya ini negatif teman-teman ya. Kita lanjut kembali di
kawinkan dengan yang jantan ya. Nah, itu tadi teman-teman sekilas namanya belajar atau sharing ilmu teman-teman, sharing ilmu tentang breeding domba ya, khususnya itu di domba bunting atau hamil itu cirinya seperti apa ya tadi itu ya teman-teman. Dari fisik terus ada sampai beberapa tadi itu fisiknya, mulai dari kantung susu ya, terus dari vaginanya, terus dari macam-macam banyak ya, bisa dilihat itu sudah kalau dikatakan 80% itu bisa jadi patokan ya. Tapi kalau menemukan kasus yang tadi teman-teman milik saya yang katanya hamil ya, tapi secara fisik dilihat sampai 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada namanya bentuk fisik yang mengatakan itu hamil, itu penting. Jadi kita perlu tes seperti tadi. Kalau ada tes ya, kalau ada tes kita jadi akurasinya bisa sampai 95% sampai 99% kalau sudah dites pakai urin teman-teman. Jadi kesimpulannya ya, kalau tidak hamil ya kita masukkan kembali atau kita kawinkan kembali kepada yang jantan ya. Untuk video kali ini teman-teman sekian dulu dari saya, dari Anjana S saya kali ini di kandang kambing ya teman-teman. Teman-teman yang belum tahu channel saya silahkan dicari di kolom pencarian, yaitu diketikkan Anjana SH ya. Jadi muncul saya di channel, ada tentang domba-domba, kambing ya, terus ada pertanian juga ya. Nah, untuk video kali ini ya sekian dulu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.